Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang volume tabung. Pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang unsur-unsur tabung, luas permukaan tabung. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung volume tabung, kemudian menghitung jari-jari tabung, yang ketiga menghitung diameter tabung, yang keempat menghitung tinggi tabung. Nah, sebelum masuk ke volume tabung, di sini saya akan mengilustrasikan tabung ya. Di sini kita coba ya, tingginya itu 4 satuan. Kemudian kita radius itu artinya jari-jari. Kita buat 2 saja, 2 satuan gitu ya. Oke. Nah, pastinya kalian sudah familiar ya dengan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan tabung, ya kan? Nah, ini atasnya itu bentuknya lingkaran. Kemudian kalau kita gini lagi, nah ini bawahnya juga bentuknya lingkaran. Nah, ini selimut yang menutupinya. Seperti ini ilustrasi dari tabung itu sendiri. Nah, yang dimaksud volume itu apa? Yang dimaksud volume itu yang isinya, isi dari tabung ini. Oke? Nah, pertama-tama di sini kita akan menghitung volume tabung. Kalian kan pasti sudah tahu ya ini, ya. Ini itu ya, ilustrasi dari sebuah tabung. Tahu sendiri ya kalau tabung itu alasnya dan tutupnya berupa lingkaran. Nah, seperti ini kalau dijabarkan. Ada 2 lingkaran dan ada 1 persegi panjang. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ya, ada R, kemudian di sini juga ada T. Nah, volumenya ini. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Atau volume tabungnya 1/4 pi D kuadrat T. Nah, keterangannya ini apa? V tabung itu, V itu sebenarnya singkatan dari volume tabung. R itu sama dengan jari-jari tabung. Yang ini tadi ya, R ini. Kemudian D sama dengan diameter tabung, sama dengan 2R. Jadi R tuh ini. Kalau misalnya set, nah ini namanya D, ini D. Nah, kemudian T sama dengan tinggi tabung. Pi itu tetap ya, bisa 22/7 atau 3,14. Nanti kita tergantung pada yang mana yang digunakan, 22/7 atau 3,14, agar menghitungnya itu tidak kesulitan. Nah, kemudian setelah menghitung volume tabung, yang kedua di sini kita akan menghitung jari-jari tabung. Ya, di sini kan sudah tahu ya kalau volume tabung itu pi R kuadrat. Nah, sedangkan untuk R sendiri, R itu kan jari-jari tabung, sama dengan akar ya, akar V atau volume tabung per pi kali T. Nah, keterangannya sudah ada ya, sama seperti yang tadi. Oke. Ini untuk menghitung jari-jari tabung. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menghitung diameter tabung. Nah, tadi kan kita menghitung jari-jari tabung. Nah, untuk sekarang kita akan menghitung diameter tabung. Di sini kan volume tabung itu kan ada 2 ya, bisa 2 jenis, terserah mau pakai yang mana. Nah, kita berawal dari sini. Volume tabung itu kan 1/4 pi D kuadrat T. Nah, untuk menghitung D-nya di sini ya, sama dengan akar dari 4 dikali volume tabung per pi kali T. Keterangannya sama seperti yang tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke yang terakhir.
kita akan menghitung tinggi badan. Menghitung tinggi tabung. Ya, di sini pasti sudah tahu ya, ada volume tabungnya, bisa ini, bisa ini. Ini itu menggunakan jari-jari, ini menggunakan diameter. Oke. Perbedaannya itu. Nanti kita tergantung yang diketahui apa, terserah. Nah, di sini kita tahu T sama dengan volume tabung per pi R kuadrat. Atau bisa juga T itu sama dengan 4 kali V volume tabung per pi D kuadrat. Itu ya, 4 apa saja tadi? Menghitung volume tabung, menghitung jari-jari tabung, menghitung diameter tabung, dan yang terakhir menghitung tinggi tabung. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh yang pertama, ya. Berapa volume tabung yang berdiameter 14 dan tingginya 8 cm. Ingat di sini diameter. Nah, pertama, gimana caranya ya? Di sini kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Itu kan diameter, berarti D sama dengan 14 cm. Kemudian di sini ada tinggi, berarti T sama dengan 8 cm. Nah, karena ini yang diketahui diameter, maka kita pakai volume tabung ya. Yang mana ya? Ayo. 1/4 pi D kuadrat T. Di sini kita tinggal masukkan ke sini. 1/4 berarti ya dikali pi-nya kita pakai yang 22/7 saja. Kemudian kita D-nya ya di situ ya, 14 dikali 14. Kenapa 14 kali 14? Karena di sini D kuadrat. Oke, di sini dikali T. T-nya berapa? 8. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Di sini ya, kita bisa gini jadi 2 ya. Kemudian kita juga bisa gini ya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Kemudian di sini ya 2 ini. Berarti ini jadinya 11. Otomatis ya nanti ini tinggal ya 11 dikali 14 dikali 8 sama dengan berapa? Ayo, 1232 cm kubik. Nah, jadi volume tabung yaitu 1232 cm kubik ini ya. Kemudian yang soal kedua, nah di sini ya, hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tingginya 8 cm dan volumenya 2512 cm kubik. Nah, kan untuk menghitung jari-jari kita bisa menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan ya, T sama dengan 8 cm. Kemudian di sini kita tulis volume tabungnya ya. Oke, volume tabungnya 2512 cm kubik. Nah, kemudian kita pakai langsung saja R sama dengan akar kan volume tabung per pi T, maksudnya pi kali T. Nah, volumenya berapa di sini? Nah, kita tinggal masukkan saja 2512 per pi-nya kita pakai yang 3,14 dikali tingginya berapa di situ? 8 cm. Oke. Nah, di akar. Nah, ini jadinya akar 100. Akar 100 itu berapa? Yaitu 10 cm. Jadi, jari-jari tabungnya yaitu 10 cm. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, di sini dihitunglah diameter tabung yang mempunyai tinggi 10 meter dan volumenya 600 pi meter kubik. Seperti biasa, kita tuliskan yang diketahui T sama dengan 10
meter. Kemudian volume tabungnya ya di sini sama dengan 600 pi m kubik, meter kubik. Oke, kemudian kita langsung masukkan saja diameter sama dengan ya akar 4 dikali volume tabung per pi kali T. Ini ya. Nah, di sini langsung saja 4 dikali volume tabungnya di sini kan 600 pi. Ya udah ditulis 600 pi saja. Nah, ini 600 pi per pi, di sini tetap ditulis pi dikali tingginya di situ jadi 10 meter. Nah, gini kan. Nah, ini pi-nya kan bisa disederhanakan gini ya. Terus ini juga ya. Jadinya tinggal akar 240 ya. Jadi akar dari 240. Nah, 240 itu ini kan sebenarnya bisa 16 dikali 15 ya. Akar 16 dikali 15. Bisa disederhanakan. Akar 16 sendiri ini ya, itu berarti kan 4. Nah, sedangkan akar 15 kan enggak bisa, berarti tetap 4 akar 15 meter. Jadi diameter tabungnya itu 4 akar 15. Kemudian contoh yang terakhir di sini kita ada soalnya, jika diketahui volume sebuah tabung 300 pi cm3 dan panjang jari-jarinya 5 cm, maka berapa tinggi tabung tersebut? Nah, seperti biasa ya, kita menuliskan yang diketahui. Oke, di sini volumenya ya. Volume tabung ada 300 pi cm3. Kemudian ada panjang jari-jarinya. Panjang jari-jari berarti R. R sama dengan 5 cm. Oke, berarti T sama dengan volume tabung per ya pi R kuadrat sama dengan, kan volumenya udah diketahui ini ya, berarti tinggal 300 pi per ya, pi-nya tetap aja. Nah, R-nya di sini kan 2 kali R, karena di sini R kuadrat, berarti kali 5 kali 5. Ini sebenarnya kali, atau sebenarnya ya udah begini aja nggak apa-apa, dikali. Oke, nah kemudian berarti kan ya disederhanakan ya. Oke, berarti tinggal 300 ya dibagi 25 sama dengan berapa? Sama dengan 12 cm. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 12 cm. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu jaga jarak untuk menghindari COVID-19. Selamat belajar dari rumah dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.